Gembalakanlah kawanan domba Allah. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. 1 Petrus 5 ayat 2. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, jabatan tertentu di kantor swasta atau instansi pemerintah sering menjadi rebutan karena jabatan itu biasanya menjanjikan keuntungan materi. Bagaimana dengan jabatan dalam pelayanan di gereja? Bergantung dari bagaimana sikap pelayan itu sendiri. Ia bisa saja melihat pelayanan sebagai tempat mencari keuntungan, tetapi bisa juga melihatnya sebagai kesempatan untuk mengabdi kepada Tuhan. Meneladani Sang Gembala Agung, Yesus Kristus, begitulah para pelayan seharusnya menjalankan tugas pelayanannya dan menjadi teladan bagi jemaat yang dilayaninya. Rasul Petrus sebagai pemimpin jemaat menasihati para pelayan Tuhan agar melaksanakan tugas pelayanan dengan menempatkan diri sebagai gembala dan menempatkan jemaat sebagai kawanan domba yang memerlukan pemeliharaan secara rohani. Gembalakanlah kawanan domba Allah merupakan perintah penggembalaan jemaat dengan beberapa prinsip. 1. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela. Rasul Petrus menasihati para pelayan jemaat untuk tidak melayani dengan terpaksa. Segala sesuatu yang dilakukan secara terpaksa atau dipaksa hanya akan dikerjakan secara formalitas, malah cenderung dilakukan dengan sembrono. Ciri orang yang melakukan dengan paksa adalah selalu bersungut-sungut karena melihat pelayanan sebagai satu beban dan bukan sebagai hak istimewa. Sikap terpaksa dilakukan oleh seorang gembala upahan. Dia tidak akan tahan menghadapi tantangan dan sangat mudah undur. Tetapi pelayan yang baik tidak undur karena tantangan. Ia berani menghadapinya dengan penuh tanggung jawab. Bandingan Yohanes 10 ayat 11 sampai 13. Inilah yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu jika seorang melayani Tuhan dengan sukarela. Hal ini ditandai dengan rasa antusias dan ia menjadi efektif dalam pelayanan. 2. Jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Apa arti melayani dengan mencari keuntungan? Istilah yang digunakan adalah demi memperoleh uang yang kotor, atau keuntungan yang memalukan, atau dapat diartikan karena ketamakan akan uang. Rasul Petrus memperingatkan akan tabiat dosa yang dapat melekat dalam diri seorang pelayan. Hanya bila seorang tinggal dalam Kristus, ia dapat lepas dari tabiat dosa dan motivasi yang salah dalam pelayanan. Lawan dari mencari keuntungan adalah melayani dengan pengabdian diri, dengan kata dasar hamba atau pelayan. Seorang yang melayani dengan ketulusan, bahkan disertai kerelaan untuk berkorban. Rasul Petrus mengawali perikop ini dengan memperkenalkan dirinya sebagai saksi penderitaan Kristus, ayat 1. Agar para pelayan dapat meneladani Kristus dalam kerelaannya menderita, bahkan mati sebagai gembala yang baik, yang menyerahkan nyawa untuk domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Kristuslah teladan dalam melayani. 3. Jangan dengan cara memerintah, tapi menjadi teladan. Para pelayan sering terjebak untuk melakukan pelayanannya dengan cara memerintah. Dapat diartikan menjalankannya dengan kekuasaan atau bersikap sebagai tuan. Inilah perbedaan kepemimpinan dunia dan kepemimpinan di dalam Kristus. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Matius 20 ayat 26 dan 27. Lalu bagaimana cara efektif seorang pelayan dalam mengerjakan tanggung jawab pelayanannya? Dengan menjadi teladan, contoh atau panutan bagi jemaat yang dilayaninya. Hal ini juga ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, seorang pelayan yang masih sangat muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu,
dalam tingkah lakumu, dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu, dan dalam kesucian-Mu. 1 Timotius 4 ayat 12. Jemaat membutuhkan teladan kehidupan yang mengasihi Tuhan dan mengabdi padanya. Sahabat Iktus, menjadi pelayan bukan karena pilihan manusia atau karena kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, melainkan karena telah memperoleh keselamatan secara cuma-cuma dari Tuhan. Ini yang seharusnya menjadi dasar pelayanan kita, sehingga pelayanan tidak dilakukan secara terpaksa, melainkan dengan sukarela. Juga pelayanan yang dilakukan dengan pengabdian diri kepada Allah dan bukan kepada manusia. Saya menyadari bahwa pelayanan bukan tentang jabatan, melainkan sebagai sarana syukur saya kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan hidup kekal kepada saya. Maka saya berkomitmen untuk melayani dengan motivasi yang benar, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi untuk mengabdi kepada Tuhan. Saya pun mau terus mendoakan saudara-saudara saya yang melayani agar menjadi gembala yang baik dalam melakukan tugas pelayanannya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya telah mengambil bagian dalam pelayanan secara sukarela sebagai ungkapan syukur saya kepada Tuhan? Adakah motivasi yang tidak benar dalam pelayanan yang saya lakukan? Sudahkah saya menjadi teladan dalam kehidupan saya di tengah-tengah jemaat? Tuhan Yesus, ajari saya untuk melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang benar dalam segala hal yang Engkau percayakan kepada saya. Jauhkan keinginan untuk mencari keuntungan sendiri atau pujian yang sia-sia, karena Engkaulah yang seharusnya menjadi pusat pelayanan kami. Saya pun berdoa untuk setiap pemimpin rohani yang Tuhan percayakan untuk melayani, agar menjadi teladan dalam segenap kehidupannya. Amin. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.